Pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua, dua pilot pesawat tempur Amerika dan Jepang yang sedang bertempur terjatuh di sebuah pulau misterius di kawasan Samudra Pasifik. Pilot pesawat tempur Amerika bernama Han Below dan Gunpei Ikari adalah pilot pesawat tempur Jepang. Mereka berdua kejar-kejaran sampai masuk ke hutan dan berakhir di tepi jurang. Di sana Below hampir dibunuh oleh Gunpei. Namun tiba-tiba, raksasa muncul yang biasa disebut Kong. Below dan Gunpei sangat ketakutan melihat makhluk sebesar ini. 29 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1973, Kepala Organisasi Pemerintah Asmonaut bernama Bill Render berencana untuk mengajukan perizinan mencari makhluk purba kepada senator. Render akan ditemani asistennya bernama Huston Brock. Monarch adalah organisasi yang mempelajari serta mencari makhluk-makhluk purba sebelum manusia ada di bumi. Saat Render dan Huston bertemu Senator Willis, mereka langsung mengeluarkan berkas-berkasnya, di mana Render ini memperlihatkan sebuah pulau misterius yang baru ditemukan bernama Skull Island. Skull Island adalah pulau tersembunyi yang belum dimiliki oleh negara manapun. Render meminta senator untuk mengizinkannya pergi ke Skull Island untuk mencari makhluk purba sekaligus mengklaim wilayah tersebut menjadi milik Amerika. Awalnya senator tidak menyetujuinya, tapi Render bilang bahwa Rusia dalam waktu dekat akan melewati wilayah tersebut dan dikhawatirkan pulau itu akan diklaim oleh Rusia. Karena tak mau kalah dengan Rusia, senator pun akhirnya menyetujui penjelajahan itu. Dalam ekspedisi ini mereka merekrut unit Angkatan Darat AE yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Preston Packard. Dia mempunyai prajurit terbaik yaitu Jack Chapman. Chapman, you're there, Chapman. Go have some fun. What are you gonna do when you get back to the world, Chap? Malam harinya, Preston baru saja mendapatkan tugas dari atasannya bahwa besok malam ia dan pasukannya harus bertugas menjaga tim ekspedisi ke pulau tersembunyi. Render dan Huston juga berniat untuk merekrut mantan Kapten Layanan Udara Khusus Inggris, yaitu James Conrad. Awalnya James menolak untuk berkunjung ke pulau yang belum diketahuinya. Namun, ia menerimanya saat Render memberikan bayaran 5 kali lipat. Seorang fotografer bernama Mason Wayford mendapatkan tawaran untuk ikut bersama tim ekspedisi menjelajahi pulau yang belum dijamah. Tanpa pikir panjang, ia pun setuju untuk ikut ekspedisi. Besok malamnya mereka semua berkumpul di kapal dan berangkat ke Skull Island. Saat di perjalanan, pengawas ekspedisi menyampaikan bahwa misi kali ini menjatuhkan bom seismik terlebih dahulu untuk memetakan Skull Island dan membuktikan apakah tanah di Skull Island berongga. Namun sebenarnya ada tujuan lain dari Bill Render. Mayor Jack juga menyampaikan, setibanya di pulau nanti kapal penjemput akan menunggu di ujung utara pulau selama 3 hari. Singkat cerita, mereka tiba di perairan Skull Island, di mana para penumpang kapal melihat badai abadi yang mengelilinginya. Kolonel Preston segera mempersiapkan semua helikopternya untuk masuk ke badai tersebut. Setelah semua tim ekspedisi naik ke helikopter, mereka berangkat. Mereka sempat kesulitan melewati badai itu. Namun akhirnya mereka berhasil melewati badai dan sampai ke Skull Island. Why? The reason why this tank once again combat formation passing massive movements, nothing we haven't done before. Gabriel's father gave them win. Pengawas ekspedisi dan asisten Render mendarat terlebih dahulu untuk mendeteksi tanah di Skull Island, sementara sisanya menjatuhkan bom seismik ke permukaan. Setelah itu, Huston dan rekannya bernama Sam mendapatkan hasilnya, bahwa tanah di Skull Island benar-benar berongga.
Tandanya ada makhluk hidup di bawah pulau ini. Namun tak lama kemudian, sebuah pohon kelapa terbang dan menghantam salah satu helikopter. Ternyata itu kelakuan Kong yang marah karena tempatnya dilempari bom. Preston dan yang lainnya terkejut melihat tiada sebesar gedung. Semua helikopter dihancurkan oleh Kong. Kolonel Preston sangat marah melihat Kong membunuh sebagian besar prajuritnya. Kejadian itu membuat tim ekspedisi yang selamat terpisah menjadi dua kelompok. Satu dengan James, Watford dan para peneliti. Yang satunya lagi dengan Piston, tenda arena dan prajurit. Sementara Jack Jackman terpisah sendirian. Dia menghubungi Preston untuk menjemputnya di gunung paling tinggi. Tepatnya di helikopter pembawa bahan peledak. 我了瞧不知道。On the Tuesday in the Kilbeston, Jack Jackman. Terkenya lah. Di sini Preston berencana untuk membunuh Kong karena sudah merenggut nyawa sebagian prajuritnya. Kelompok James terus berjalan menuju utara untuk menemui jemputan. Saat di perjalanan mereka bertemu sapi rawa. James meminta Slip Kong untuk tidak menembak karena menurut James sapi ini tidak ganas. Dan benar saja sapi itu pergi meninggalkan kelompok James. Sementara kelompok Preston sedang melewati hutan bambu, di mana Kasna tertusuk kaki laba-laba raksasa. Hal tersebut membuat kelompok Preston panik. Begitu juga dengan Mes yang panik dan terkena lidah laba-laba, yang membuatnya tertarik ke atas. Kemudian mereka memotong kaki laba-laba, lalu menembakinya, dan berhasil membunuh laba-laba raksasa tersebut. Sementara itu, kelompok James menemukan sebuah bangunan kuno dan dikepung oleh penduduk asli pulau ini. Kemudian Hank Marlowe muncul dan kini terlihat sudah sangat tua. Ternyata ia masih hidup dan berbaur dengan penduduk asli selama puluhan tahun. Kelompok James Conrad disambut hangat oleh warga dan boleh tinggal di kampungnya. Di sini Marlowe menjelaskan tentang Kong, bahwa Kong adalah makhluk pelindung di Skull Island. Dulunya Kong punya keluarga. Namun keluarganya dibunuh oleh kadal raksasa penghuni bawah tanah yang diberi nama Skullcrawler. Skullcrawler jugalah yang telah membunuh Gunpei Ikari. Kong satu-satunya yang hidup dan masih remaja, dan dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Dari semua Skullcrawler yang Marlowe temui, ada satu crawler yang ukurannya sangat besar. Dan dialah yang membunuh semua keluarga Kong. Penduduk percaya jika Kong mati, Skullcrawler sah-sah akan merusak pulau Skull Island. Setelah itu James berniat untuk membawa kelompoknya dan Marlowe ke utara pulau akan bertemu tim penjemput. Namun Marlowe melarangnya karena sangat berbahaya jika berjalan kaki, kecuali menggunakan jalur sungai. Kemudian Marlowe menunjukkan rakitan perahunya yang terbuat dari bangkai pesawat Marlowe dan pesawat Gunpei Ikari. Tetapi perahu tersebut belum bisa digunakan karena harus diperbaiki terlebih dahulu. Dan saat itu juga mereka langsung memperbaikinya. 我把设备还不被我买了，因为6 mil的 pure chantage. Seseinfo. Sementara Jack yang sedang minum di danau melihat Kong yang berjalan menghampirinya. Jack segera bersembunyi dan ia melihat Kong terluka di bagian lengan kanannya. Saat itu juga Kong menarik gurita raksasa. Kong pun berhasil membunuh gurita raksasa itu dan memakannya. Setelah itu Jack beristirahat di bawah pepohonan, di mana ia tak bisa lagi menghubungi Kolonel Preston. Namun tiba-tiba pohon yang diduduki Jack bergerak, dan ternyata pohon itu adalah sebuah serangga raksasa. Jack pun menembaki serangga itu. Namun hal itu menguncang Skullcrawler yang langsung memakan Jack. You mentioned on that down sister in the fitness. Singkat cerita malam pun tiba. James memberikan korek api pemberian ayahnya kepada Mason untuk menerangi lensa kameranya memfoto Aurora. Keesokan harinya Marlowe menunjukkan makam Gunpei Ikari kepada kelompok James. Marlowe mengungkapkan bahwa ia dan Gunpei telah menjadi sahabat setelah bertemu Kong. Mereka selalu bersama hingga akhirnya Gunpei mati diserang oleh Skullcrawler.
Setelah itu mereka mencoba menyalakan perahu yang sudah diperbaiki. Akhirnya perahu rakitan Merlo menyala dan dapat digunakan. Mereka berpamitan kepada penduduk pulau dan perlahan-lahan mereka pergi menuju utara pulau. Di perjalanan, Slavko menghubungi Kolonel Preston dan meminta Preston untuk menembakkan suar ke atas agar ia tahu posisi Preston dan bisa menjemputnya. Tidak lama kemudian pengawas ekspedisi digondol oleh burung purba. Pengawas tersebut tewas seketika setelah dijadikan santapan oleh kawanan burung purba itu. Beberapa jam kemudian kedua kelompok akhirnya bertemu di tepi sungai. Di sini Kolonel Preston bersikeras untuk menjemput Mayor Jack. Beberapa orang tidak setuju, namun James setuju dan menuruti kemauan Preston. Dan yang lain pun akhirnya ikut menjemput Jack. So, you first. Leozis di perjalanan menuju lokasi helikopter Jack. Mereka memasuki makam keluarga Kong yang dibunuh oleh Skullcrawler raksasa. Di sini Cole membuang dokok ke tumpukan tanah yang menimbulkan percikan api dan ledak. Ternyata tanah di makam Cole terdapat gas minyak bumi. Kemudian tiba-tiba Crawlers datang membuat kelompok ekspedisi berlari dan bersembunyi. Crawlers mendekati tempat James mereka bersembunyi, di mana Crawlers ini memuntahkan tulang belulang Jack. Akhirnya James mengetahui kalau Jack sudah mati. Setelah Crawlers pergi, kelompok ekspedisi kembali melanjutkan perjalanannya. Namun Denda melakukan kesalahan. Ia tak sengaja memotret di sekitarnya. Hal tersebut membuat Crawler mengetahui keberadaan Denda dan memakannya. Penyerangan tersebut membunuh dan melukai banyak sekali orang, termasuk Slipko yang pingsan terkena ledakan. James bergegas menyelamatkan Slipko. Saat James menuntun Slipko dan akan diserang Crawler, Mason melemparkan korek api ke arah Crawler dan meledak. Hal ini berhasil membunuh Crawler. Setelah kejadian tersebut, Kolonel tetap melanjutkan perjalanan mencari Jack. James kemudian menunjukkan kalung bahwa Jack sudah mati dimakan oleh Crawler. Namun niatan Preston sebenarnya bukan mencari Jack, melainkan mengambil bahan peledak di helikopter Jack, lalu membunuh Kong. Terjadilah perdebatan karena menurut sebagian kelompok, Kong adalah penyeimbang pulau ini. Fine, you see Stallion Tree. Namun Preston tetap bersikeras akan membunuh Kong. James meminta izin kepada Preston untuk mengantar Mason, Houston, Sun dan Marlowe ke perahu terlebih dahulu. Akhirnya Preston setuju. Di pertengahan perjalanan menuju perahu, James meminta rekan-rekannya itu untuk tetap berada di posisi, karena dia dan Mason berniat mencari tempat tinggi untuk mengetahui letak sungai dan perahu. Sementara Preston dan pasukannya menemukan bahan peledak di helikopter Jack. Malam harinya Preston membuat perangkap dengan bahan peledak untuk membunuh Kong. Sedangkan James dan Mason berhasil menemukan sungai. Namun tiba-tiba Kong muncul dan mendekati mereka berdua, di mana James dan Mason ini merasakan kalau Kong makhluk yang baik. Setelah itu terjadi ledakan, dan itulah Preston. Kong terpancing dan menghampiri ledakan tersebut. James dan Mason kembali ke Marlowe, di mana mereka ini berniat untuk menyelamatkan Kong. Sementara Houston dan Sam bertugas untuk menemukan perahu. Di saat Kong marah dan menghampiri Preston, Preston langsung meledakkan perangkapnya, membuat Kong terbakar di sekujur badan. Dalam keadaan kepanasan, Kong membunuh sebagian pasukan Preston. Namun ia lemas dan tergeletak. Kemudian James, Mason dan Marlowe datang, meminta Preston untuk tidak membunuh Kong. James juga menyadarkan para prajurit, dan berhasil membujuk prajurit untuk tidak membunuh Kong. Saat itu juga, danau di depan mengeluarkan semburan air dari bawah.
Dan keluarlah Skullcrawler sasa musuh bebuyutan Gong. Melihat kemunculan Skullcrawler, James dan lainnya pergi kecuali Preston yang akan menekan tombol bong sesame. Namun Gong berhasil membunuh Preston lebih dulu. Crawlers dan Gong bertarung, di mana Gong pun kalah. Pagi harinya kelompok James kebingungan harus pergi kemana. Mason memutuskan memanjat ke tebing untuk menemukan Houston dan Sean. Setelah Mason pergi memanjat, Skullcrawlers datang mengejar kelompok James. Di sini Cole bertekad untuk jihad. Ia menggunakan granat lalu sengaja dimakan oleh Crawler. Namun Dowler cerdik. Cole tidak dimakan melainkan diselepet ke arah tebing. Saat Crawler akan menyerang kelompok James, Gong datang menggepek Crawler dan terjadilah pertarungan. Crawler berhasil mengalahkan Gong dan akan membunuhnya. Namun Houston dan mantan Sun datang menembaki Crawlers. Gong segera melepaskan rantai kapal yang menggubetnya. Di sini Gong menemukan ide, yaitu menggunakan rantai dan baling-baling kapal sebagai senjata. Dibantu Mason dan yang lainnya, Gong kembali melawan Crawler. Saat sedang baku hantam dengan Crawlers, Gong tak sengaja membuat Mason jatuh ke danau. Setelah melukai Crawlers, Gong bergegas menyelamatkan Mason. Namun tiba-tiba Crawlers kembali menyerang. Namun pada akhirnya Gong berhasil membunuh Crawlers dengan menarik jeruan Crawlers. Setelah memenangkan pertarungan, Gong mengembalikan Mason kepada James. Kemudian kelompok James kembali menuju utara pulau, di mana kumpulan helikopter menjemput mereka untuk pulang. Gong, Fikres, brother. Beberapa waktu kemudian, seorang pilot perang dunia kedua yang dinyatakan hilang dan mati kini kembali ke rumahnya, di mana Marlowe ini pertama kalinya bertemu dengan anaknya yang sudah dewasa. Istri Marlowe sangat terkejut karena suaminya telah kembali. Sementara itu James dan Mason ditahan dan direkrut oleh Monarch. Mereka diberitahu oleh Houston dan Sean bahwa Gong bukan satu-satunya raja monster. Houston juga memperlihatkan rekaman arsip lukisan gua yang menggambarkan Godzilla. Kemudian film pun akhirnya berakhir.